Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video perkuliahan untuk mata kuliah Listening for Intermediate Communication. Saya Heri Haryono, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah ini, juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Bahasa dan juga di program studi Bahasa Inggris. Oke, ada 3 hal yang akan saya sampaikan di video kali ini yang tentunya menyangkut dengan mata kuliah Listening for Intermediate Communication. Jadi nanti akan ada penjelasan mengenai apa sih mata kuliah Listening for Intermediate Communication itu. Yang berikutnya adalah mengenai RPS dan juga tentunya materi-materi yang ada dalam RPS tersebut. Dan yang terakhir adalah grading system atau sistem penilaian untuk mata kuliah Listening for Intermediate Communication. Oke, pada dasarnya di prodi bahasa Inggris itu ada mata kuliah basic atau mata kuliah inti. Mata kuliah inti tersebut adalah listening, speaking, writing, dan juga speaking. Nah, salah satunya adalah mata kuliah listening. Nah, di mata kuliah listening pun itu terbagi menjadi beberapa hal. Ada listening for basic atau active listening for communication, ada listening for intermediate communication, ada listening in business context, dan ada listening in academic purpose. Nah, untuk mata kuliah listening for intermediate communication itu sebenarnya adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah basic. Nah, di sana nanti akan banyak penjelasan mengenai strategi-strategi dalam menyimak atau listening dan juga akan ada audio listening tentunya sebagai bahan pembelajaran gitu. Yang berikutnya adalah apa sih listening for intermediate communication itu? Jadi pada dasarnya untuk mata kuliah listening for intermediate communication itu materinya banyak meliputi tentang topik-topik keseharian namun yang lebih spesifik. Contohnya adalah yang meliputi communication skill atau communication and culture. Ada juga mengenai internet, bahkan ada mengenai superstition, ada manners, ada natural health, ada advertising, dan lain-lain. Masih banyak hal yang berkaitan sama listening dalam keseharian, namun topiknya lebih spesifik gitu ya. Nah, materi-materi tersebut nanti akan lebih detail dijelaskan di RPS. Oke. Mata kuliah ini berisi materi, skills, dan latihan listening dengan topik keseharian. Dan listening skill yang dipelajari adalah mendengarkan main idea. Nanti di setiap listening itu akan ada mengenai main idea-nya. Ada juga detailnya dan juga ada inference-nya. Nah, gitu. Jadi di setiap audio listening nanti akan mencakup hal-hal tersebut. Kemudian kalian akan mereproduksi model listening tersebut yang sudah dipelajari. Harapannya adalah kalian aplikasikan kemampuan listening tersebut di mata kuliah yang lain. Contohnya adalah mata kuliah speaking yang memang sangat berkaitan erat gitu ya. Oke, berikutnya adalah hal kedua yang akan saya jelaskan di video ini adalah mengenai materi yang ada di RPS. Nah, ini materi-materinya, jadi kita akan mendapatkan 16 kali pertemuan atau 16 unit, minus 2 karena 2 itu adalah ujian yaitu UTS dan UAS di pertemuan 8 dan 16. Jadi kita sebenarnya akan dapat 14 chapter atau 14 materi. Materi yang pertama adalah perkenalan dulu dan juga penjelasan basic mengenai apa sih listening dan apa sih hearing, bedanya apa. Nah, itu ada di pertemuan pertama ya. Di pertemuan kedua ada getting to know you. Yang berikutnya ada going places, what's the number, body language, appearance, sama shopping. Lalu dilanjut dengan UTS di pertemuan ke-8. Setelah UTS nanti akan dilanjut lagi dengan materi, yaitu ada internet, ada superstition, ada manners, getting there, advertising, world market, sama personality traits. Nah, setelah selesai, nanti akan ada UAS di pertemuan terakhir. Oke, untuk lebih detailnya mengenai materi-materi yang ada di mata kuliah Listening for Intermediate Communication, itu kita bisa lihat di RPS-nya. Dan ini pun saya akan share kepada kalian. Dan kalian bisa dapatkan ini di forum atau diunduh di perkuliahan online. Dan ini bisa kalian jadikan sebagai acuan pembelajaran. Jadi ketika misalkan kalian di minggu kedua, kalian bisa lihat minggu kedua itu nanti akan ngebahas tentang apa sih. Nah, kalian bisa baca dulu RPS-nya, lihat dulu RPS-nya, dan kalau misalkan kalian punya waktu,
Kalian bisa search dulu atau browse dulu di Google. Ini kalau misalkan listening yang menyangkut dengan first meeting dengan orang, itu contohnya kayak gimana sih? Jadi nanti sebelum ke materi kalian punya persiapan dulu. Begitu. Ini nanti akan banyak hal-hal terkait dengan materi dan juga elemen-elemen dalam materi tersebut. Oke. Hal ketiga yang akan saya sampaikan di video ini adalah mengenai grading system. Pada dasarnya, grading systemnya standar seperti mata kuliah yang lain. Nah, ada 4 elemen dalam perkuliahan listening for intermediate ini, yaitu ada K, itu untuk kehadiran, T dan Q itu adalah untuk tugas dan kuis, ada UTS dan UAS. Nah, bobotnya masing-masing 10%, 20%, 30%, dan 40%. Oke, nanti elemen ini harus terisi semua. Jadi kalau ada salah satu elemen yang tidak ada, kemungkinan nilainya akan kecil sekali. Jadi sebaiknya semua elemen ini kalian isi atau kalian peroleh. Kita akan contohkannya untuk penilaian seperti apa. Kehadiran, itu kita bisa lihat kolom ini, K itu untuk kehadiran. Ini ada 1 sampai 14, artinya adalah kehadiran itu paling full itu adalah 14 kali. Ini konversinya 92 atau 93 lah ya, 86, 78, dan lain-lain. Ini untuk kehadiran. Kita asumsikan misalnya kalian kehadirannya 12 kali. Oke, 12 kali itu berarti 86 saja. Berikutnya untuk tugas kuis itu diambil rata-rata. Jadi kalau misalkan tugas kuisnya selama 1 semester ada 4 kali, ya sudah. Jadi 4 kali itu kita ambil rata-ratanya, average skornya berapa. Misalkan kita anggap average skornya 80. Di UTS, misalkan kalian dapatnya 75. Di UAS, kalian dapatnya 78. Nah, elemen-elemen ini kan sudah terisi. Nanti elemen-elemen ini akan dikonversi menjadi angka mutu. Angka mutunya seperti apa? Ya, ini angka mutunya. Jadi penjumlahan dan konversi dari setiap elemen yang 4 tersebut. Dan setelah didapatkan angka mutu, nanti dikonversi menjadi huruf mutu. Dapatnya dari mana? Dari sini. Jadi range nilai dan grade. Jadi kalau misalkan angka mutunya 78,9, oke kita asumsikan 79 lah ya. 79 itu ada di kisaran A-. Nah, jadi nanti yang ada di transkrip kalian A- untuk mata kuliah tersebut. Begitu ya. Mungkin penjelasan mengenai mata kuliah Listening for Intermediate Communication cukup sekian dulu. Jika ada pertanyaan atau informasi yang kurang mengenai mata kuliah ini, kalian bisa WhatsApp atau nanti juga kita akan membuat grup WhatsApp. Jadi untuk informasi-informasi yang kalian butuhkan akan didapatkan di sana. Atau bisa juga melalui email, atau juga mungkin nanti kalian bisa sampaikan di forum perkuliahan online. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.